Ustadz, saya ingin dijelaskan tentang mengkodok sholat. Ada teman saya yang sering mengkodok. Katanya boleh. Benarkah demikian? Mohon penjelasan. Mengkodok sholat. Ya, kalau kita baca dalam hadis yang sahih, istilah kodok itu tidak ada dalam sholat. Yang ada kodok itu dalam saum. Kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is shalah. Hadisnya jelas sekali. Kami, kata para sahabat, diperintahkan untuk mengkodok saum. Tapi kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi sholat itu nggak ada kodok. Lalu bagaimana dengan sholat-sholat yang pernah kita lalaikan? Ya tinggal bertobat kepada Allah. Dulu saya seringkali meninggalkan sholat karena malas. Apa yang harus saya lakukan? Tobat. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, saya pernah berbuat salah. Saya meninggalkan sholat. Ampuni saya. Maafkan saya. Lebur dosa-dosa saya. Nah, setelah kita bertobat, jangan mengulangi lagi. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Ini yang dijelaskan di surat Ali Imran. Di situ dikatakan, orang yang apabila melakukan salah, dia ingat kepada Allah, dia mohon ampun, walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak meneruskan kesalahan, tidak mengulangi kesalahan. Jadi kalau Anda dulu pernah melalaikan sholat, taubat saja kepada Allah dari dosa-dosa itu, gitu. Bukan kodok. Memang ada orang yang kalau duhur, dia 2 kali. Duhur nih, selesai duhur, duhur lagi. Kamu sholat apa? Ya aku kodok lah. Aku kan dulu suka meninggalkan sholat. Kalau asar, dia tambah 1 asar lagi. Nawaitunya kodok. Nah, ini sebenarnya tidak perlu. Karena para sahabat mengatakan, kunna nu'maru biqada'is saum, wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengkodok saum, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi tidak ada istilah kodok di dalam sholat. Kalaupun kita pernah melalaikan, tobat saja kepada Allah dan jangan pernah mengulanginya lagi. Terus ada lagi orang yang dia meninggalkan sholat, sebut saja karena pingsan, karena tak sadarkan diri, karena koma. Bagaimana sholat-sholat yang ditinggalkannya? Ya sudah, gugur kewajibannya. Ada orang yang koma seminggu, tak sadarkan diri, dia di ruang ICU, ya. Nah, bagaimana dengan sholatnya? Tidak ada kodok. Nanti dia wajib sholat saat sadar. Lalu bagaimana dengan sholat-sholat yang dia tinggalkan saat tak sadarkan diri? Berlaku hadis yang mengatakan, rufi al-qalamu an thalathin. Dicabut kewajibannya. Salah satunya kepada siapa? Anin naimi hatta yastayqadha. Orang yang tidur, yang tak sadarkan diri sampai dia sadar. Orang ada yang tak sadarkan diri seminggu, sebulan, ada yang kayak begitu. Maka kalau dia sadar, dia siuman, jangan langsung disuruh sholat kalau belum tune in, kalau belum sadar betul. Kalau udah betul-betul sadar, baru ya bimbing dia untuk sholat. Dengan cara bertayamum. Kemudian kita ingatkan, kita bimbing untuk sholat. Lalu bagaimana dengan sholat yang dia tinggalkan selama tak sadarkan diri? Rufi al-qalam, gugur. Jadi tidak perlu kemudian tiap sholat dia jadi 2 kali. Kodok karena pernah pingsan tak sadarkan diri, karena pernah di ruang ICU. Tidak perlu. Nah, jadi sahabat-sahabat, yang namanya kodok itu adanya di saum. Kalau saum memang ada
Faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau safar, kamu qada di bulan lain di luar Ramadan. Nah, pertanyaannya bagaimana orang yang dia itu bukan karena safar, bukan karena sakit, memang lalai, dulu dia tinggalkan puasa. Apakah dia bayar qada? Ini dengan taubat, bukan dengan qada. Tolong diingat, qada itu kalau apa? Kalau sakit. Qada itu kalau safar. Nih kalau saum nih. Kalau Anda lalai, dulu nggak pernah saum, bukan qada, taubat. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Surat Al-Furqan. Kecuali orang yang tobat, dia beriman, dia tinggalkan amal, dia tingkatkan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Jadi bagi Anda yang dulu melalaikan saum, melalaikan ya, bukan sakit, bukan safar, emang lalai. Anda tahu itu Ramadan, tapi Anda tinggalkan, itu bukan dengan qada, tapi dengan tobat. Caranya bagaimana? Mohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Jangan mengulangi lagi. Itu. Wallahu a'lam bissawab. Kesimpulannya apa? Tidak ada qada di dalam sholat. Qada itu adanya dalam saum. Wallahu a'lam bissawab.